Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kami dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Sadli Syam SKM MKes. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang pengertian logika, di mana kami akan membahas poin-poin penting, yaitu yang pertama, pengertian logika, yang kedua, pembagian logika, yang ketiga, sejarah awal logika, yang keempat, abad pertengahan logika, dan yang kelima, manfaat logika, dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian logika. Secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata atau pikiran yang benar. Di sisi lain mengatakan, logika berasal dari bahasa Latin, yakni kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Menurut K. Bertens dalam Surai Jaya mengatakan bahwa logika adalah ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Dalam buku Logic and Language of Education, logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir. Logika merupakan bagian dari filsafat yang memperbincangkan hakikat ketepatan, cara menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketepatan pengetahuan. Logika tidak mempersoalkan kebenaran secara sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketetapan susunan berpikir menyangkut pengetahuan. Jadi, logika mempersyaratkan kebenaran, bukan wacana kebenarannya. Dan bidang perhatian dan tugas logika adalah penyelidiki penalaran yang tepat, lurus dan semestinya, sehingga dapat dibedakan dari penalaran yang tidak tepat. Selanjutnya ialah ada pembagian logika. Pembagian logika dilihat dari jenisnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adalah yang formal dan yang material. Logika formal adalah logika yang mempelajari tentang asas-asas, hukum-hukum, aturan-aturan berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material adalah logika yang mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan-kenyataan praktis yang sesungguhnya. Kalau dilihat dari metodenya sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu tradisional dan modern. Logika tradisional itu seperti logika Aristoteles yang bersifat deduktif, artinya berpikir dari keputusan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan logika modern sendiri logika yang bersifat induksi, artinya berpikir dari berangkat dari peristiwa yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dan yang terakhir itu dapat dilihat dari kualitasnya sendiri. Jadi kalau dilihat dari kualitasnya sendiri itu ditingkatkan menjadi dua tingkatan, yaitu yang bersifat naturalis dengan artifisialis. Jadi naturalis sendiri adalah logika yang berdasarkan kemampuan akal, pikiran, bawaan manusia sejak lahir. Jadi akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai dengan hukum-hukum logika dasar. Sedangkan yang artifisialis sendiri atau ilmiah adalah logika yang bertugas membantu dan mengatasi kenyataan-kenyataan yang tidak dapat ditanggungi naturalis guna menyusun hukum, patokan, dan rumus berpikir lurus. Sejarah awal logika. Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche dalam bahasa Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika saintifika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arche alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta, yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air
tumbuhan akan mati. Air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Jadi air adalah jiwa segala sesuatu, yang berarti air adalah arke alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposi yang benar. Dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Selanjutnya abad pertengahan dan logika modern. Pada mulanya, yaitu pada tahun 1141, pembahasan tentang logika hanya berkisar pada karya Aristoteles yang berjudul Kategorias dan Peruharmonias. Karya Aristoteles tersebut bersama Eisagogen, karya Porphyrius, disebut sebagai logika lama. Setelah itu, keempat karya lainnya dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian, logika lama dan logika baru disebut sebagai logika antik. Di dalam logika ini ditunjuk pentingnya pendalaman tentang suposis untuk menerangkan kesehatan logis, dan tekanan terletak pada ciri-ciri term sebagai simbol tata bahasa dari konsep-konsep. Kemudian pada abad 13-15 berkembanglah logika modern. Tokohnya adalah Petrus Hispanus, Roger Bacon, W. Occam, dan Ray Nordit lulus yang menemukan metode logika baru yang disebut sebagai ars magna, yakni semacam aljabar pengertian dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran-kebenaran tertinggi. Abad pertengahan mencatat berbagai pemikiran yang sangat penting bagi perkembangan logika. Karya Boethius yang orisinil di bidang silogisme, hipotesis, berpengaruh bagi perkembangan teori konsekuensi yang merupakan salah satu hasil terpenting dari logika. Munculnya teori suposis, adanya diskusi tentang unisial, munculnya logika hubungan, penyembuhan teori silogisme, dan lainnya penyempurnaan teknis. Berpahat ilmu logika. Yang pertama, membantu manusia berpikir urut efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Yang kedua, menjadi manusia bersikap berobjektif, cerdas, dan berani suatu sikap dan dibutuhkan dalam segala suasana dan cepat. Yang ketiga, berarti kekuatan akal pikiran dan pertimbangannya dengan latihan dan selalu membahas dengan metode-metode berpikiran yang tepat, dapat meletakkan suatu dapat pada tepatnya dan merasakan perbedaan tepat pada waktunya. Langsung saja saya akan membacakan bagian kesimpulan. Logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur, dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Logika dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Bila dilihat dari metodenya, logika pula terbagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Serta dilihat dari kualitasnya, logika terbagi menjadi dua, yaitu logika naturalis dan logika artifisialis atau logika ilmiah. Aristoteles adalah ahli pikir
yang mempelopori perkembangan logika sejak awal lahirnya. Ia menghimpun dasar-dasar ilmu mantik agar tidak punah sebab sulitnya ilmu ini. Maka dari itu, ia dipandang sebagai peletak ilmu mantik logika dan dalam sejarah. Di antaranya, kegunaan dari logika adalah membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapat kebenaran yang menghindari kekeliruan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.